Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Today kita bakal quick update aja karena Bitcoinnya belum ada pergerakan yang signifikan. Jadi sebenarnya technically beberapa video analysis yang saya post seputar Bitcoin beberapa hari terakhir itu masih valid. Dan tadi malam kita udah sempat ngadain live streaming, seru banget. Thank you banget buat teman-teman yang udah pada hadir di live streaming tadi malam. Dan sekalian saya pengen info sekali lagi, ada beberapa soalnya yang masih DM ya, gimana cara gabung di Advanced Group. Teman-teman sebenarnya gampang, tinggal klik link yang ada di live streaming ini ya, kalian lihat di bagian deskripsi itu ada pilihannya ya. Di sini tinggal klik aja linknya sailitihub.id untuk registrasi periode bulan Februari 2024. Nah, teman-teman sekalian, thankful banget buat teman-teman yang punya antusias ya. Nanti di bulan Februari kita rencana juga akan mengadakan webinar, and I think it's gonna be free webinar atau mungkin lebih ke arah charity kali ya. Charity itu berarti kita mengadakan semacam donasi ya. Kita kumpulin dana dari teman-teman untuk kita pakai untuk sumbangan. Nah, itu nanti teman-teman dapatnya apa ya? Feedbacknya berupa ilmu lah ya, berupa pengetahuan ya. Entah itu seputar risk management yang proper atau kita berbicara soal liquidity. Ya, ini menarik sekali dua topik ini karena menjelang halving, menjelang next bull run ya, pasti banyak orang yang udah makin FOMO, yang lebih gampang FOMO. Maka dia harus diedukasi juga supaya bisa benar dalam eksekusi, dalam tanda kutip proper ya, tidak sampai over risking, bahkan sampai boncos ya, itu malah kasihan ya teman-teman sekalian. So anyway, belepotan ya teman-teman. So anyway, kita mau bahas seputar Bitcoin di sini. Jadi progres Bitcoin dalam pergerakan kemarin ini menarik ya. Kita ngelihat Bitcoin sudah mulai terkonsolidasi, flat, nggak kemana-mana gitu kan. Sebenarnya reacting dari pin bar, kemudian dapat bull candle. Ini sebenarnya oke gitu ya. Bull candle-nya sih nggak gimana banget ya, lebih ke arah spinning tops. Ini berarti mengindikasikan juga market masih indecisive. Indecisive tuh maksudnya apa? Masih bingung ya. Mereka mau buy sekarang atau mereka masih mau menunggu harga lebih murah dengan cara mereka menunggu orang lain berjualan ya. Itu ada dua posibilitas yang kita lihat saat ini. Dan yang perlu dinotis adalah pada prosesnya ini kan memiliki sebuah fair value gap. Ya, fair value gap ini terbentuk akibat dari tekanan jual yang sangat agresif di sini. Teman-teman bisa lihat ini low candle dan high candle nggak ketemu ya. Di situ terdapat order jual yang cukup banyak. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah order jualnya ini juga terjadi atau dekat dengan area yang namanya support resistance ya. Support now becomes resistance. Makanya ini menjadi concern kita juga untuk kita perhatikan dan kita pantau saat ini. Secara perspektif time frame daily, sebenarnya belum ada indikasi sama sekali Bitcoin bisa rebound. Malah kita kelihatannya seperti break and retest ya terhadap fair value gap itu serta SNR-nya. Jadi ada probabilitas kita masih bisa turun sebetulnya sampai ke level $38.000. Ini masih ada ya di dalam pantauan kita. Nah, di perspektif yang berbeda time frame hourly di sini kita bisa lihat juga bahwa ada terbentuk yang namanya head and shoulders guys ya, which is kalau head and shoulders kan ada neckline ini tidak boleh di break. Kalau neckline ini di break, it means Bitcoin itu punya probabilitas lebih tinggi untuk harganya kembali turun, bahkan mengejar ke level 37.700 yang tadi kita mention pada time frame daily. Nah, concern lainnya teman-teman, kalau kita gunakan Fibo retracement ya, mungkin saya akan ulangi proses analisisnya supaya kalian bisa lebih paham. Ya, pertama starting dari sini dulu. Ya, kita lihat di manakah support resistance major yang berhasil di breakdown. Oh, by the way, paper trading masih nyala nih. Saya off-kan dulu teman-teman ya. There you go. Alright. Nah, ini dia adalah support resistance yang tadi kita mention pada time frame daily. Technically ini adalah area yang sangat-sangat penting. Ya, kalau misalkan Bitcoin pengen bullish lagi, ya dia harus reclaim area itu. Sementara dari perspektif demand pada area time frame 4 jam ya, itu masih ada di 37.900, which is masih agak lebih rendah dan agak lebih di bawah lagi ya. Baru bisa dapat reaction yang proper. Lalu pada prosesnya, teman-teman lihat sekali lagi di sini, dia create yang namanya lower low berkali-kali ya, bertahap. Dan pada swing yang terakhir di sini kita bisa gunakan informasi ini untuk menentukan ya di manakah swing kita. Di sini kita lihat turun, create lower low, ada sedikit pullback ya. Jadi kelihatan ini kayak create higher high, tapi ini sebenarnya dia create lower low juga. Jadi saya anggap ini sebagai ada istilahnya inside bar, ini istilahnya outside bar ya. Ini bar ini memakan semua bar yang berwarna bear candle ini gitu ya. Namun di sini
pertimbangannya adalah closingnya. Dia tetap dalam keadaan bearish, artinya dia masih bisa meneruskan penurunan. Turun lagi. Di sini kalau teman-teman perhatikan ini inside bar nih ya. 1, 2, 3. Ini inside bar, nggak kemana-mana. Sampai akhirnya dia turun ke paling bawah di sini, baru kemudian kita mengalami pullback. Terutama pada time frame 1 jamnya karena dia berhasil break salah satu high point-nya. Nah, oleh karena itu, pandangan saya adalah ini satu swing, ini sedang pullback. Ya, kita gunakan Heikin Ashi untuk mengkonfirmasi. Nah, teman-teman bisa lihat semua candlenya berwarna merah karena ini memang satu kesatuan ya, dia mengalami penurunan secara signifikan dan impulsif dalam satu kesatuan. Lalu dia baru mengalami pullback. Sampai mana? 40.635. Ya, jadi kita lihat lagi di sini guys, sudah dapat gambarannya. Mungkin saya pakai chart Heikin Ashi ya, kayaknya menarik juga teman-teman ya. Kita gunakan V-body tracement dari top ke bottom. Set. Ya, seperti ini, teman-teman bisa lihat tahanan kita di mana sih? Pas banget di 61.8%. Itu masih keganjel ya. Kalau kita bilang teman-teman, itu masih keganjel di sana. Dan di bawahnya itu Fibo 50% retracement. Secara body candle aja bahkan kita belum mampu melampaui level $40.000. Nah, ini masih menjadi kendala kalau menurut pandangan saya. Dan oleh karena itu ya, ini sebenarnya concernnya adalah seperti ini. Gitu kan. Dan seperti yang saya sampaikan juga pada saat live streaming semalam, ini menjadi pertimbangan saya lagi, yaitu Bitcoin dominance. Setelah dia terkonsolidasi pagi ini, kita lihat dia kembali mengalami penguatan. Nah, ini tentu saja menjadi ancaman ya. Ancaman untuk apa? Untuk altcoins. Kalaupun kita ngelihat kayak kemarin nih, sebagus-bagusnya ya, misalkan Manta gitu kan, ya memang dia dapat naik lumayan signifikan, target kita juga sudah tercapai, namun beberapa setup lainnya yang saya harapkan bisa perform kayak Aptos ternyata belum. Akhirnya kita beneran dapat nih masuk lagi sampai ke fair value gap deh. Kita perlu lihat dulu ya, nanti di fair value gap ini kita dapat reaction nggak nih? Kalau tiba-tiba dia nge-spike, baru itu mungkin jadi menarik. Ondo juga sama. Semalam kita bahas, saya sampaikan bahwa kita di sini masih terkonsolidasi, dan betul ya, kita dalam artian di sini masih terkonsolidasi. Nah, teman-teman sekalian, no break no entry, simple guys. No break no entry ya, dan ternyata Ondo balik lagi konsolidasi lagi dan testing sekarang ke Fibo lagi. Tekanan jual masih berlanjut diakibatkan oleh Bitcoin dominance yang tadi kita sudah sama-sama lihat. Dan terakhir Blur ya, semalam sebenarnya udah ada candle confirmation, tapi akhirnya dia gagal juga untuk mempertahankan momentum. Ya, losing is part of the game. Yang penting teman-teman mengerti manage risiko. Jadi kalaupun lose-nya terbatas, tapi mantanya misalkan contoh ya, ini satu transaksi yang bisa ngasih kita profit maksimal, kita maksimalkan. Ya, sekiranya seperti itu. Nah, lalu teman-teman sekalian, ini berarti beberapa setup yang saya perhatikan ya, seperti say di sini, ini masih punya validasi loh, bahwa di sini kita kelihatan membentuk yang namanya head and shoulders, dia break dari neckline dan dia sekarang breakdown lagi dari neckline-nya, berpotensi untuk meneruskan pelemahan. Di sisi lain ada juga sandbox yang saya lihat juga sama memiliki peluang yang cenderung ke arah bearish, dan masih ada beberapa lagi ya, mungkin LBO clay lah di sini kelihatannya cukup menarik ya. Ini dari swing dia naik, kemudian ya ada possible untuk dia reject lagi. Nah, selebihnya seperti itu sih guys kalau saya ngelihatnya ya, karena Bitcoin dominance yang mengancam, Bitcoinnya juga belum dalam keadaan baik, maka ini yang menjadi concern adalah kita belum bisa ngelihat market yang bagaimana banget gitu. Paling hanya sebagian aja yang punya kesempatan itu. Kalau saya lihat di sini yang hijau aja dikit banget. Cuma ada Monero, kemudian ada CHZ gitu kan. Yang lainnya apa? Merah, teman-teman. Ini semua merah nih. Kalau saya scroll dari atas ke bawah ini yang lainnya merah. Bahkan termasuk Manta yang technically dia udah create higher high pun saat ini di opening sampai ke sekarang itu udah cenderung bearish atau cenderung memerah gitu ya. Makanya teman-teman sekalian harap perhatikan resikonya, jangan terlalu overconfidence terlebih dahulu. Kita udah bahas beberapa area-area untuk kita melakukan reakumulasi yang mudah-mudahan sih kesempatan itu teman-teman bisa dapatkan ya dengan koreksi yang masih bisa berlanjut diakibatkan oleh Bitcoin dan Bitcoin dominance-nya. Nah, pesan dari saya satu, teman-teman nggak perlu khawatir. Ingat guys, yang namanya market itu pergerakannya dynamic, dia ada naik ada turun gitu ya, nggak semuanya naik nggak semuanya turun ya. Seketika akan ada momen dia mengalami retracement, dan retracement itu adalah kesempatan atau diskon untuk kamu manfaatkan. Itu saja pesan dari saya. Thank you very much for watching this video, dan sampai jumpa kembali di altcoins update berikutnya. Cheers, God bless, and have a nice day guys. Bye bye.